Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua menyadari bahwa dalam perjalanan hidup rohani itu ada dua macam arah yang juga menggambarkan dua jenis pribadi, dua macam orang, yaitu perjalanan orang yang mendekati Tuhan dan perjalanan orang yang menjauhi Tuhan. Sebetulnya dalam hidup rohani hanya ada itu, arah yang mendekat kepada Tuhan dan arah yang menjauh kepada Tuhan. Arah yang mendekat kepada Tuhan itu akan membawa antusiasme, membawa ketenangan, membawa kedamaian, dan membawa sukacita, membawa semangat. Tapi arah yang menjauh dari Tuhan itu membawa kepedihan, membawa kegelisahan, membawa amarah, dan menuju kepada kegelapan. Arahnya turun kalau menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau mendekat kepada Tuhan, arahnya makin naik. Contoh yang paling jelas adalah kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada rakyat kota Niniwe, masyarakat kota Niniwe, Nabi Yunus menolak, lalu pergi menjauh. Menjauh dari Tuhan. Ternyata perjalanannya membuat dia makin galau, makin tidak nyaman, dan jalannya turun. Karena kemudian dia turun ke kapal. Kapal itu tidak berada di permukaan tanah, tapi itu arahnya lebih rendah. Dan kemudian dia tidak bisa bersama dengan yang lain karena ada rasa bersalah. Maka dia turun lagi. Dia tidur di bagian ruangan bawah kapal. Dan ternyata itu tidak membuatnya tenang, karena kemudian lautnya bergelora. Dan akhirnya didapati bahwa dia yang menyebabkan itu semua. Karena dia menjauh dari Tuhan. Tidak melaksanakan perintah Tuhan. Maka kemudian dia dibuang ke laut. Berarti turun lagi. Bukan hanya di kapal, tapi turun ke dalam laut. Bahkan kemudian tenggelam. Dan dia kemudian turun lagi. Dimakan ikan. Dimakan ikan. Turun, perjalanannya itu turun. Memang kemudian pada waktu perjalanan turun itu, kemudian Yunus bertobat, dan kemudian Tuhan menolong, mengangkatnya naik. Ikan itu ke darat dan kemudian memuntahkan dia, sehingga dia naik. Nah, begitu dekat kepada Tuhan, bertobat, Tuhan menolong. Itu perjalanan orang yang menjauh. Perjalanan orang yang mendekat itu selalu perjalanan naik. Seperti Nabi Yunus dari perut ikan dimuntahkan ke darat. Dan kemudian dia mendekati kota Niniwe. Dan kemudian melaksanakan tugasnya. Masuk ke dalam dan mewartakan bahwa kota Niniwe akan dihancurkan kalau penduduknya tidak bertobat. Dan dia menunggu di luar. Nah, perjalanan ternyata dalam mengarah kepada Tuhan itu ada polanya. Dan pola itu dialami oleh para rasul, para murid Tuhan. Polanya adalah jalan pertama naik dulu, antusias, semangat. Ketika Petrus, Andreas,
Yohanes, Yakobus, dan para rasul yang lain dipanggil oleh Tuhan. Wah, mereka semangat sekali. Berkobar-kobar. Ingin mengikuti Yesus. Semangat. Tetapi ternyata itu adalah salah satu tahap dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Jalannya semangat naik, tapi ternyata kemudian terjatuh, turun. Karena kemudian bosan, ada yang kemudian putus asa karena merasa tidak maju-maju. Dan kemudian ada yang kemudian menyerah. Dan pada waktu menyerah, kalau kemudian dia tidak bertobat, kemudian tidak mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan diri sendiri, maka dia terus tidak akan bangkit. Tetapi kalau kemudian mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menariknya ke atas. Dan itu pola yang berikutnya. Jadi sesudah semangat naik, kemudian turun karena tidak berhasil, gagal, tetapi kemudian bertobat dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan, maka Tuhan menariknya. Sama seperti Petrus. Kalau tadi Yunus juga begitu, Petrus juga begitu. Dipanggil oleh Tuhan semangat sekali. Tapi ternyata kemudian gagal karena mengikuti pikirannya sendiri. Bahkan sempat ditegur oleh Tuhan Yesus. Enyahlah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Dan memang benar, Petrus jatuh. Bahkan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kemudian menyesal. Dan kemudian pasrah kepada Tuhan. Dan kemudian mengandalkan Tuhan, bukan pikirannya sendiri. Dan kemudian Tuhan mengangkatnya, menolong. Dan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan memulihkan kembali dengan mempercayai Petrus menjadi gembala domba-dombanya. Itulah pola menjadi murid Yesus, pola perjalanan rohani. Ada yang menuju kepada Tuhan, ada yang menjauh dari Tuhan. Dan pola menjadi murid adalah pertama mendekat dengan Tuhan, tetapi dengan kekuatannya sendiri, lalu jatuh karena tidak mampu. Ternyata perjalanan rohani tidak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, ketika jatuh dan kemudian mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan menolong, mengangkatnya, dan memulihkannya. Nah, yang perlu kita lihat adalah sekarang kita ada pada tahap mana? Ada yang pada tahap bergelora, antusias, menggebu-gebu, meninggalkan manusia lama, meninggalkan dosa, menuju kepada Tuhan. Tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak apa-apa, sadari saja. Dan siap kalau kemudian gagal, karena ternyata saya tidak bisa mendekati Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Siap kalau nanti kemudian merasa gagal dan jatuh dalam dosa. Jangan putus asa, jangan menyerah. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, hanya sekarang diubah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mintalah pertolongan Tuhan. Tuhan akan mengangkatnya dan memulihkan kita. Nah, mungkin Anda ada yang dalam perjalanan kegagalan sekarang, turun, jatuh. Jangan menyerah, tetap berharap. Mungkin juga Anda yang sekarang sudah berada pada tahap pemulihan, bersyukurlah. Dan perjalanan itu bukan perjalanan yang linier, lurus, tetapi dinamis. Nanti jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, diangkat lagi. Terus akan seperti itu. Percaya saja, karena itu adalah perjalanan yang menakjubkan. Dan itulah hidup. Ada perjalanan naik, perjalanan turun, dan perjalanan diangkat, diselamatkan oleh Tuhan. Ada yang terdahulu, ada yang terakhir. Percayalah. Baik pada waktu kita naik
maupun kita turun, Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan adalah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu mengasihi kita. Maka handle yourself with care. Tetap terus maju dan berharap, because you are loved. Tuhan memberkati.